Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Bapak Dr. Rahmat Gobel, yang saya hormati, yang kita banggakan, abang saya Presiden Lajnah Tanfizyah Syarikat Islam, Profesor Dr. Hamdan Zulfa. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam Bapak Ahmad Fahrizal, Ketua Majelis Syar'i Syarikat Islam Kiai Haji Sodikun, juga Sekjen Lajnah Tanfizyah Syarikat Islam, ini juga sahabat saya Bang Ferry Juliantono, Wakil Presiden Lajnah Tanfizyah, ini tokoh Betawi, budayawan Betawi kita, Bang Sam Haezi. Yang saya hormati Direksi Bank Syariah Indonesia Bapak Anton Soekarna, juga para ketua Syarikat Islam wilayah se-Indonesia yang hadir bersama di sini, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kota Jakarta, Masjid Istiqlal, pusat-pusatnya Indonesia hari ini mendapatkan keberkahan karena ribuan datang dari berbagai penjuru Indonesia memasuki Jakarta untuk sebuah tabligh akbar. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat bisa menjadi saksi bagaimana Syarikat Islam kembali mewarnai ibu kota kita hari ini. Syarikat Islam sebagai organisasi pertama yang muncul 1905, di saat pada masa itu membangun organisasi seperti ini adalah sesuatu yang unik, aneh. Pada waktu itu SI hadir membawa kebaruan. Syarikat Islam perjalanannya panjang, 97 tahun, bukan 97, 117 tahun. 117 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan selama 117 tahun ini jejaknya luar biasa. Saya ingin sampaikan pada semua, organisasi yang punya usia panjang biasanya cenderung menengok ke belakang. Syarikat Islam usianya 117 tahun, tapi Syarikat Islam belumlah organisasi tua. Syarikat Islam harus memandang ke depan bahwa Syarikat Islam masih punya masa pengabdian, masa pemberian manfaat bagi kemajuan umat yang panjang di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan. Karena itu 117 ini disyukuri sebagai babak periode di mana Syarikat Islam menjadi bagian penting dari umat. Tapi ke depan insya Allah di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Hamdan Zulfa, Syarikat Islam akan mengambil peran yang makin penting lagi di Indonesia dan umat Islam ke depan. Takbir! Allahu Akbar! Yang dibahas hari ini saya dengar banyak yang terkait dengan perekonomian. Ini adalah aspek yang harus kita perkuat. Dan sesungguhnya Syarikat Islam sudah memikirkan ini ketika dulu menjadi Syarikat Dagang Islam. Pada saat itu sudah melihat kekuatan ekonomi,
sebagai aspek yang harus ditumbuhkan. Kami di Jakarta berpandangan yang sama. Di DKI Jakarta kita mengikhtiarkan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang kecil harus besar, tapi yang besar makin besar juga. Dengan begitu semua bergerak, semua tumbuh. Di Jakarta ini, Bang Hamdan, sebelum ada approach baru yang punya izin usaha mikro kecil itu hanya 58.000 yang punya izin usaha. IUMK namanya, izin usaha mikro kecil. Kenapa sulit berkembang? Satu, dibatasi aturan zonasi. Kalau bukan zona usaha, tidak mendapatkan izin usaha. Nah, puluhan ribu ibu rumah tangga punya usaha di rumahnya. Bikin catering, bikin makanan, bikin segala macam. Mereka tidak punya kantor khusus di rumahnya. Mau mengajukan kredit, mau mengajukan pinjaman, semua membutuhkan izin usaha. Pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha karena bukan di daerah untuk usaha. Ini namanya pemerintah menutup pintu struktural untuk kemajuan. Alhamdulillah sekarang di Jakarta seluruh wilayah diizinkan untuk mendapatkan tempat izin usaha mikro dan kecil di Jakarta. Takbir, Allahu Akbar. Karena kalau itu tidak dibuka, yang kecil tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Yang kedua, akses pasar. Bapak Ibu sekalian, akses pasar. Itu semua usaha mikro itu perlu pengantaran, perlu delivery. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tamrin, itu dulu Jalan Tamrin pernah ditutup, tidak boleh untuk motor. Kalau tidak boleh untuk motor itu artinya apa? Pengantaran pesanan dari rumah-rumah itu ke kantor-kantor tidak bisa jalan. Satu hari di Jalan Jenderal Sudirman jumlah pengantaran menggunakan motor jumlahnya 500.000. Per hari 500.000. Seluruh Jakarta delivery per hari 14,5 juta delivery per hari. Di jalan situ aja 500.000. Ketika motor-motor ojek tidak boleh masuk wilayah itu, artinya pesanan-pesanan yang datang dari wilayah itu tidak bisa diantarkan. Artinya rumah tangga yang punya usaha mikro kecil tidak bisa masuk ke pasar itu, ditutup. Yang bisa melayani yang sudah besar-besar di sana. Alhamdulillah itu dibuka sehingga ratusan ribu rumah tangga di Jakarta bisa kembali mengirimkan hasil kerjanya, hasil produksinya ke pasar-pasar di sana. Buka. Ini yang saya maksud dengan membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Dibuka pintunya. Dibuatkan izin, diberikan kesempatan, diberikan akses pasar, dan lalu ketika pandemi kemarin ada hikmahnya. Kita berbondong-bondong mendatangi warung-warung di seluruh Jakarta. Rumah tangga diizinkan untuk datang ke kelurahan ngurus yang namanya IUMK. Di kelurahan, itu ibu-ibu rumah tangga ngantri membawa seluruh dokumen untuk dapat IUMK. Dan dalam kurang dari 1 tahun di Jakarta ini, dari yang tadi jumlahnya 50 ribuan, kemudian sekarang menjadi lebih dari 280 ribu usaha yang memiliki izin di seluruh Jakarta. Lompat 5 kali lipat. Begitu mereka punya IUMK, bagi NPWP mereka bisa ikut di pasar digital. Pesanan bisa dari mana-mana. Warung-warung kaki lima pun pesanannya bisa online. Saya pernah mengalami ini. Saya mampir di warung pecel lele. Kira-kira 8:30 malam. Sudah nunggu, pesen. Lama sekali nggak datang-datang nih pesanan. Jadi saya akhirnya tanya, ini kok lelenya tak kunjung datang? Pecelnya tak kunjung datang, lapar pula kita. Tolong ditanyakan. Tidak lama kemudian pemiliknya datang. Maaf Pak Gub, ini lagi nuntasin pesanan online. Di samping warung itu ada banyak ojek. Nampaknya seperti pangkalan ojek. Ternyata bukan pangkalan ojek. Itu ojek-ojek yang mau ngambil pesanan dari warung pinggir jalan.
Artinya apa? Warung pinggir jalan yang dulu mengandalkan orang datang dan makan di sana, sekarang dia menggunakan IUMK, punya NPWP, tersambungkan dengan pasar yang besar, mereka melayani pelanggan-pelanggan yang jauh lebih luas. Kesejahteraannya meningkat, lompat mereka itu. Tidak mengandalkan orang datang. Dulu kalau hujan berarti warung sepi. Sekarang kalau hujan warungnya lebih ramai. Kenapa? Nggak ada yang datang, pesen online. Kenapa? Hujan. Dulu kalau hujan nggak ke warung. Kalau sekarang kalau hujan pesen online. Ibu sekalian, ikhtiar kita untuk memperkuat yang kecil itu harus kita kerjakan terus. Nah, saya melihat apa yang dikerjakan Syarikat Islam hari ini dengan banyak kerjasama, banyak perhatian, insya Allah akan mempercepat kebangkitan ekonomi umat. Bukan hanya skala makro, tapi di tingkat keluarga. Kami di Jakarta siap ikut mendukung apa yang dikerjakan oleh Syarikat Islam ini. Kalau boleh nanti Pak Hamdan dengan tim di DKI, apa yang kita bisa ambil dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Syarikat Islam, sehingga yang kecil itu tumbuh menjadi besar. Dan kalau yang kecil tumbuh besar, otomatis yang besar pun akan tumbuh berkembang. Ini ikhtiar kita untuk menghadirkan keadilan sosial. Jangan sampai kue yang begitu besar ini hanya dibagi untuk sekelompok orang saja, hanya dibagi untuk 1-2 kalangan saja. Kue ini harus dibagi rata dengan seluruh kalangan di Indonesia. Dan itu artinya pemerintah ambil peran. Jangan sampai sebagian kita menjadi penonton, sementara yang lain menjadi penikmat. Kita ingin semua mendapatkan kesempatan yang sama, apalagi bagi Syarikat Islam yang sejak awal memperjuangkan kebangkitan, sejak awal menginginkan kesetaraan. Ketika muncul Syarikat Dakwah Islam Haji Samanhuri di Solo, waktu itu adalah sebuah gerakan yang memiliki visi yang luar biasa ke depan. Insya Allah ke depannya Syarikat Islam makin maju, makin berkembang. Insya Allah gerakan ekonominya makin menguat. Dan insya Allah menjadi salah satu instrumen penting bagi kebangkitan ekonomi umat, ekonomi Indonesia. Dan bila ekonomi umat itu tumbuh, ekonomi Indonesia otomatis akan tumbuh karena porsi besarnya ada di sini. Kepada seluruh keluarga besar Syarikat Islam, izinkan saya mengucapkan selamat milad. Perjalanan panjang ke depan masih perlu ditorehkan dengan peristiwa-peristiwa dan karya-karya bersejarah. Masa lalu adalah kenangan membanggakan. Masa depan adalah kesempatan untuk membuat bangga umat. Dan insya Allah Syarikat Islam akan menjadi bagian instrumental di sana. Kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya ingin sampaikan terima kasih. Karena kalau lihat pembagian porsinya ini banyak ibu-ibu di sini. Betul banyak ibu-ibu ya. Ini dari lihat pembagian softnya ini, bapak-bapak ini minoritas di sini bapak. Mayoritas nih ibu-ibu ini semua. Ibu-ibu apalagi udah bergerak perekonomian, luar biasa. Ibu-ibu ini, Pak, dari pengalaman kami di Jakarta, itu adalah motor penggerak. Kami bersama ibu-ibu, Pak Hamdan, membuat program pendataan. Ibu-ibu ini jadi surveyor di kampung-kampung. Lebih hebat daripada surveyor manapun yang ada di Indonesia. Karena dia tahu persis isi tetangganya. Dia tahu persis isi lingkungannya. Tidak bisa jawab aneh-aneh. Karena mereka lah kekuatan. Insya Allah ibu-ibu Syarikat Islam menjadi bagian dari kemajuan ini. Ya, takbir, Allahu Akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekaligus juga ini kesempatan saya mohon pamit. Khususnya kepada para aktivis Syarikat Islam di Jakarta. Ini ketuanya Bang Eki Pitung nih. Bang Eki. Saya mohon pamit. Satu, saya akan meneruskan perjalanan. Karena juga saya ada, ini weekend terakhir saya bertugas di Jakarta. Saya pekan depan akan selesai. Karena itu saya mohon pamit dari tugas ini. Memang telah selesai menugaskan tugas di Pemprov DKI Jakarta.
tapi insya Allah tidak selesai di dalam menjalankan tugas untuk Jakarta dan Indonesia. Bismillah, kita jalan terus. Bismillah, jalan terus. Dan kita berkeinginan untuk bisa kerja bersama di masa yang akan datang. Saya berharap sekali bahwa silaturahmi yang selama ini kita jaga, silaturahmi ini kita bangun, bisa kita jaga terus ke depan. Saya terlewat tadi tidak menyebut ini Ketua Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam, Ibu Valina, terima kasih. Saya beberapa waktu yang lalu hadir di acara Rakernas ya waktu itu ya. Munas ke-11 PP Wanita Syarikat Islam. Ini pilarnya ini, wanita Islam, wanita Syarikat Islam. Saya mohon pamit, bila ada salah selama saya bertugas di Jakarta mohon dimaafkan. Dan insya Allah perjalanan panjang ke depan kita siap lewati bersama-sama, insya Allah. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.